Nah, dalam mensarah ini hadis panjang sekali, akhirnya sampailah kita pada perkara yang bakal kita baca. Ini bacaan ada dalam Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abilai Samarqandi yang wafat pada tahun 375 Hijriyah, juga di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah. Jadi dua-dua kitab ini mencantumkan daripada keterangan penting daripada Imam Sufyan ini. Kita baca. Waruya an Sufyan ats-Tsauriyya, dan diriwayatkan daripada Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anhu. Siapa Imam Sufyan Tsauri? Dulu sudah pernah kita bahas tarjamahnya dalam kajian kitab Al-Azkar. Beliau termasuk mujtahid yang kapasitas keilmuannya setara dengan mujtahid mutlak Imam Abu Hanifah, Imam yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang-orang yang sifatnya itu sudah mencapai derajat imam mujtahid yang selevel dengan mereka. Ada Imam Lais bin Sa'ad dan lain-lain. Ada Imam Sufyan Tsauri, ada Imam Ja'far Shadiq. Tapi karena murid-murid daripada ulama-ulama mujtahid ini tidak membukukan daripada kitabnya bagaimana metode mereka di dalam ijtihad, di dalam fikih, sehingga enggak abadi, enggak ada ditemukan tentang manhaj fikihnya. Beda dengan empat imam, Imam Abu Hanifah ada muridnya namanya Muhammad bin Al-Hasan dan lain-lain. Imam Syafi'i ada muridnya Imam Rabi, ada Imam Muzani, ada Imam Buwaiti. Imam Ahmad bin Hanbal ada muridnya banyak yang menulis konsep mereka dalam berfikih, sehingga kekal insyaallah sampai hari kiamat daripada empat mazhab itu. Tapi tingkat keilmuan ulama dulu mereka setara. Salah satunya Imam Sufyan Tsauri, bahkan ada mazhab sendiri namanya mazhab Imam Sufyan Tsauri. Waruya an Sufyan Tsauri, dan diriwayatkan daripada Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anhu qala, bahwa ia telah berkata, asratu asya'a minal jifai, ada 10 perkara yang termasuk di dalam keterasingan. Maksudnya kalau ada 10 perkara ini ada pada diri seseorang, maka seseorang itu termasuk orang yang suka mengasingkan diri, maknanya memutuskan dirinya daripada kebaikan yang mestinya ia dapatkan. Mestinya dia dapat kebaikan, tapi dia enggak dapat kebaikan. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara-perkara yang penting. Di antaranya Imam Sufyan Tsauri menyebutkan ada asratu asya'a minal jifai, ada 10 perkara-perkara yang sifatnya buruk sekali. Ini tabiat buruk. Jadi kita lihat ini tabiat buruk ini, mudah-mudahan bisa kita kurangi. Awwaluha, yang pertama, rajulun, seorang laki-laki. Di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah ditulis rajulun saja, seorang laki-laki. Tapi kalau kita buka Tanbihul Ghafilin dikatakan di sini rajulun au imra'atun, laki-laki, seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi ini penjelas saja, karena dalam kitab itu yang mencakup laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja. Kalau disebutkan laki-laki, maka di situ juga terkandung pelajaran bagi perempuan. Nah, tapi kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebut rajulun au imra'atun, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi dalam penjelasan selanjutnya sama ya, rajulun au imra'atun. Jadi laki-laki atau perempuan. Seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yang pertama, yang buruk tadi, yad'u li nafsihi, yang ia ketika berdoa untuk dirinya sendiri. Wala yad'u li walidayhi, dan tiadalah ia berdoa untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal. Langsung saja doanya itu. Enggak tahu doanya dikabul apa enggak. Maka dia mesti menyertakan dalam setiap doanya, atau dalam pembuka doanya, atau dalam penutup doanya, dalam momen dia berdoa, mestilah ia mengikut sertakan siapa? Kedua
orang tuanya kalau dia enggak mau tergolong kategori orang yang buruk. Rajulun yad'u li nafsihi, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia ini berdoa untuk dirinya sendiri, wala yad'u li walidayhi, dan tiada ia berdoa untuk kedua orang tuanya, wala lil mu'minina wal mu'minat, dan tiadalah ia berdoa untuk orang mukmin, yakni orang mukmin, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Jadi doa itu diri sendiri, enggak mau mendoakan orang. Maka diajarkan termasuk dalam rukun daripada khutbah Jumat itu adalah doa, dan doanya itu yang berisi doa mendoakan orang muslim dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, jadi itu yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau ada orang berdoa sendiri itu enggak suka tuh doa sama-sama gitu ya. Jangan sampai itu ya. Ya kalau berdoa ya mendoakan diri sendiri, mendoakan kedua orang tua dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Ingat ini dalam setiap doa kita. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, masuklah kategori daripada yang disebutkan Imam Sufyan Tsauri sebagai al-jifa. Al-jifa itu maksudnya macam-macam. Ada namanya ilazut toba, tabiat yang keras, ini maksudnya. Ada juga watarkus silat wal bir, orang yang meninggalkan hubungan kebaikan yang mestinya kebaikan itu tersambung pada dirinya juga terus menerus, ternyata dia putus. Nah, ini maksud daripada al-jifa, termasuk daripada tabiat buruk yang pertama yang sudah kita sebutkan. Wasani, dan yang kedua, ini ada 10. Rajulun, seorang laki-laki juga seorang perempuan ya, yata'allamul Qur'ana, yang ia ini mempelajari Quran sampai ia bisa baca Quran. Wala yaqra'u minhu fi kulli yaumin mi'ata ayatan, dan tiadalah ia membaca Quran dalam setiap hari, yakni sehari semalamnya, mi'ata ayatan, sampai pada 100 ayat. Jadi kalau kita ngaji tentang bab di dalam bab Al-Qur'an, tilawatil Qur'an di dalam kitab Al-Azkar itu, memang orang yang telah membaca di dalam satu hari satu malam 100 ayat daripada Quran, maka ia terbebas daripada kesia-siaan, terbebas daripada lalai, dan telah termasuk kategori orang yang lisannya basah daripada berzikir. Tetapi ada keterangan selanjutnya di dalam kitab Al-Azkar itu, bahwasanya minimalnya membaca Quran itu dalam beberapa ayat. Di antaranya ada 10 ayat, ada juga 20 ayat. Adapun sempurnanya, orang itu bisa membaca Al-Quran ini, mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di dalam 1 minggu ya. Jadi seperti para sahabat Nabi itu, mulainya malam Kamis, nanti khatam malam Jumat, dimulai terus menerus seperti itu. Atau khatam sebulan sekali, atau sebulan, atau 1 kali dalam 2 bulan ya. Nah, dalam keterangan yang sudah kita baca itu. Jadi berusaha nih bagaimana caranya supaya bisa baca Quran setiap hari. Kalau bisa ya sampai 100 ayat. Nih, menurut Imam Sufyan Tsauri termasuk keburukan ini. Wasalisu, kemudian yang ketiga, rajulun, seorang laki-laki, dakhalal masjida, yang ia masuk ke dalam masjid, wa kharaja, dan dia keluar, walam yusalli rakaataini, dan dia keluar dari masjid itu tanpa melaksanakan salat 2 rakaat. Ini termasuk orang yang memutus dirinya dari kebaikan. Jadi kalau masuk masjid, masuk aja ke masjid. Ngapain masjid? Lihat jam. Saya masuk masjid lihat jam. Lama lihat jam ya, bisa lebih dari 5 menit. Jadi dia lihat jam, oh jam, terus dia sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah
tahiyatal masjid. Nah, rugi kalau enggak. Ini ngaji kan? Ngaji ini untuk diapain? Untuk diamalkan. Ini 10 nih 10. Nah, ini sudah semua kan, sudah mengamalkan nih masuk masjid salat 2 rakaat. Ada yang lebih malah 4. Salat Isya ya. Warabi'u, kemudian yang keempat, rajulun, seorang laki-laki, ditambah dalam tabiul ghafilin, au imra'atun, atau perempuan. Jadi ini perempuan atau laki-laki. Kalau yang dengar laki-laki ya laki-laki, kalau yang dengar perempuan ya perempuan. Yang keempat, rajulun, seseorang yamurru 'alal maqabiri, yang ia itu melewati pekuburan, lewat kubur. Walam yusallim ala ahliha, lalu dia tidak mengucapkan salam kepada ahlinya. Walam yad'u lahum, dan dia tidak berdoa untuk orang yang ada dalam kubur. Bawa motor, oh, is kuburan. Ngomongnya gitu. Kuburan, kuburan. Ya kan? Itu kuburan. Apa kalau kuburan? Ya bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, atau assalamualaikum ya dar qaumum mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu bilang aja lahum al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah sambil bermotor. Dapat pahala kita. Pahalanya apa? 1, pahala baca Al-Quran. 2, pahala menjalankan sunnah Nabi, yakni kita ini mengucapkan salam kepada orang yang sudah wafat. Yang ketiga, pahala telah mendoakan mereka. Kalau orang rajin begini, nanti dia wafat digituin orang juga. Tapi kalau dia kuburan, 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 ini bir ya, kebaikan kepada tetangga ada kaitannya. Jadi sampai kepada tetangganya itu atau siapa saja itu sudah beda dunia, ini kebaikan bagi orang yang menginginkan kebaikan tetap bisa tersambung. Jadi kalau lihat kuburan tuh ya itu assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya dar qaumum mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Mereka dengar, cuman kita nggak dengar jawabnya. Kalau kita dengar jawabannya, nggak bakal ada lagi yang mau salam. Yakin itu? Assalamualaikum, jawab. Besok lewat nggak mau salam lagi. Kenapa? Takut dijawab. Dijawab, Pak. Dijawab. Jadi orang ini bisa mendapatkan jawaban daripada salam, keselamatan dari ahli kubur. Ahli kubur itu orang yang sudah lebih dekat kepada Allah. Pandangan mereka lebih terang daripada pandangan kita. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Mereka itu siapa? Ahli kubur, bukan jin. Ya, ahli kubur. Pandangan manusia di dunia terbatas ya, bisa terhalang oleh penghalang, tembok dan lain-lain. Tapi orang sudah wafat, penghalangnya tidak ada, ya, bisa memandang dari timur ke barat. Dia lihat. Nah, jadi itu orang yang buruk, sangat buruk, lewat kuburan nggak bilang salam dan tidak mendoakan. Nanti Ferry pulang lewat kuburan nggak? Kok aman?
Orang baik itu. Uji nyali. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, wal khamisu rajulun dakhala al madinata fi yaumil jumu'ati thumma kharaja wa lam yusalli al jum'ata. Seorang laki-laki yang masuk satu kota pada hari Jumat. Jadi contohnya kita kemana nih? Kita ke jalan-jalan kemana? Ke metro hari Jumat kita. Hari Jumat. Lalu keluar dari metro itu kita pulang lagi ke sini nggak sholat Jumat. Di kampung kita nggak sholat Jumat karena kita jalan-jalan. Di kampung orang kita juga nggak sholat Jumat. Itu buruk. Jadi kalau jalan-jalan kemana hari Jumat ya Jumatan di sana. Kalau nggak Jumatan di sini, Jumatan di sana. Kemudian yang keenam, rajulun, seorang laki-laki, nazala fi mahallatihi rajulun alimun, seorang laki-laki atau perempuan yang datang ke tempatnya seorang laki-laki yang alim. Kedatangan tamu lah ke kampungnya orang alim. Ada orang alim datang ke kampungnya, walam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi, lalu dia tidak mendatanginya untuk mengkaji barangkali secuil daripada ilmu, itu dapat ilmu dan dapat berkah dari ulama. Kita dengar umpamanya datang ke kampung kita ini ada ulama besar, ada kiai besar, alim dari Jawa sana datang, terus kita nggak ada halangan, terus kita nggak datang. Duduk sama mereka, pandang wajah mereka, mendapatkan satu kata yang bermanfaat dari mereka, itu adalah perkara yang luar biasa. Jadi rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Kedengaran ada orang alim datang, enggak datang dia, cuek aja. Tapi ada tukang berondong datang atau tukang tahu bulat, keluar semuanya. Ya, tahu bulat tahu digoreng dadakan 500-an, keluar satu kampung. Ada fatwa lewat, bawa ulama besar dari mana? Habib umpamanya. Cuek aja dia, main kaplek. Nggak dapat berkah ya, nggak dapat berkah. Kalau dengar begitu bisa datang. Nanti orang tuh akan bermajelis dengan orang yang pernah bermajelis dengan dia. Terserahlah siapa ulama itu yang duluan masuk surga ya. Masuk surga semua ya, semuanya. Tapi yang mana yang lebih luas? Nanti milih aja. Dulu saya pernah 2 menit mampir gitu. Mampir itu cuman melihat sebentar. Nah, masuk dalam majelisnya. Ya ini cuek-cuek aja. Karena belum tahu nikmatnya ya, belum tahu nikmatnya. Jadi ada ulama datang dari mana-mana ya datang kalau ada kesempatan. Hadir aja, dengerin nasihatnya. Kalau enggak ya buruk, itu buruk. Itu yang keenam ya. Yang keenam, mudah-mudahan ingat ini. Seminggu ini ngamalin 6 ini 10 ya, 10. Wasabi'u yang ketujuh, rajulani, 2 laki-laki, tarafaqo, berpisah akan 2 laki-laki ini. Walam yas'al kullu wahidin minhuma an ismi sahibihi. Ada 2 laki-laki yang bertemu, baru ketemu, belum tahu namanya. Lalu tiada satu pun di antara mereka yang bertanya perihal siapa nama saudaranya yang baru ketemu itu. Jadi cuek-cuekan itu ternyata buruk. Yang bagus itu ramah. Begitu ketemu orang dari mana, minimal tanya nama. Ketika nama itu sudah disebut, maka nama itu akan diingat orang. Ketika orang ingat namanya, maka di situ mengalir doanya. Ibu, bapak-bapak semua dikasih nama kan? Nama itu doa kan? Maksud bapak dikasih nama sama orang tuanya itu kan di dalam nama itu doa. Setiap orang sebut namanya, berdoalah dia untuk orang tersebut.
Lah kalau nggak tahu namanya, berarti terputus dari kebaikan yang mestinya dia dapatkan besar sekali ganjarannya, dia dapatkan keuntungan yang besar hanya sebatas pertemuannya di angkot sebentar ini. Ya, laki-laki ya bukan perempuan. Kalau tanya rajin tanya namanya. Sama-sama laki-laki. Jadi bertemu di mana? Nah, kadang-kadang kan kita tuh ada pengajian kan? Pengajian di mana kita hadir, ketemu orang di samping kita tuh sampai pulang nggak tahu. Datang di majelis yang sama, majelis taklim yang sama, tujuannya sama, ketemu senggol-senggol, malah mau berantem. Gara-gara kakinya dipijak. Ya, namanya sholawatan kan, rame-rame ini, lagi seru-serunya, lagi senang-senangnya, sambil loncat-loncat kan. Ya Hanana, ya Hanana, berantem di tengah-tengah itu. Karena nggak mengamalkan itu. Jadi ketemu itu ya tanya dulu nama, sekarang assalamualaikum, namanya siapa? Nama siapa? Oh itu luar biasa. Tambah lagi kalau tukar nomor telepon. Selanjutnya kasih kan, bisa bertanya tentang agama. Itu juga bisnis. Yang penting bisnisnya bisnis yang halal. Itu manfaatnya. Kalau enggak termasuk kategorinya buruk. Ya, ini udah kenal belum sama sampingnya? Belum? Enggak tahu nama lengkapnya. Nah, itu dia. Ya masing-masing. Ya. Kemudian yang ke-8, wasaminu yang ke-8, rajulun, seorang laki-laki, da'ahu rajulun ila dhiyafati, seorang laki-laki yang diajak laki-laki lain untuk menghadiri jamuan makan. Fa ajabahu tsumma lam yadhhab ila ad-dhiyafati. Lalu dia tidak memenuhi. Jadi ada undangan makan-makan, ada orang tahun umpamanya. Siapa yang ulang tahun? Sebentar lagi ulang tahun. Ferry. Terus beli ikan sebesar mimbar itu. Nah. Dibakar ya, sudah dibakar, sudah bikin semuanya, masak. Ya seperti waktu itulah masakannya enak ya. Terus kita diundang sama Ferry. Sudah siap-siap diundang. Enggak datang tanpa ada halangan. Itu termasuk buruk. Kemudian yang ke-9, wattasi'u syabun, seorang pemuda yudayyi'u shababahu wa lam yatlubil ilma wal adaba, seorang pemuda yang punya banyak waktu luang tetapi dia tidak menggunakan waktu luangnya itu di dalam ia mencari ilmu, mempelajari suatu ilmu, wal adab, dan belajar adab. Jadi kalau nggak banyak kerjaan ya wajarlah rajin belajar ya. Kalau enggak juga, wah kacau. Jadi seseorang yang yudayyi'u shababahu, yang dia ini banyak sekali waktu luangnya, banyak waktu ya. Walam yatlubil ilma wal adaba, kemudian ia tiada ia mencari ilmu dan mencari adab, tiada ia menuntut ilmu dan mempelajari adab. Jadi kalau waktu luang ya belajar, waktu kerja ya kerja, waktu belajar di rumah lagi ngapain, nggak ada apa ya, tanpa pengetahuan dibaca bukunya. Jangan daripada dibeli sampai beberapa tahun bukunya masih putih mulus. Nggak ada jejak digital di situ. Ya, adanya jejak ini apa namanya itu? Yang suka makan kertas itu, rayap. Jadi yang punya buku dibaca buku. Paham nggak paham baca. Yang paham alhamdulillah dapat ilmu.
Yang nggak paham ditanya. Nah ini yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10, wal ashiru, dan apun yang ke-10, rajulun, seorang laki-laki, sab'anu wajaruhu ja'i'un wala yu'tihi min ta'amihi syai'an. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang kenyang, ya, seorang laki-laki atau perempuan yang kenyang, wajaruhu ja'i'un, sedangkan tetangganya lapar, wala yu'tihi min ta'amihi syai'an, dan dia tiada memberi akan makanan kepada tetangganya itu sedikit pun daripada makanan. Dia goreng terus ikan tiap hari, ngek 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 ngek, wangi sampai itu tetangga tahu deh. Kita nggak ada suara perutnya dari rumahnya. Saking laparnya, saking gitu. Cuek aja deh. Nah ini termasuk perkara buruk. Nah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan 10 ini itu sudah termasuk di dalam ia telah mengamalkan hadis Nabi yang 3 kalimat tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Yakul khairan, yang mana yakul khairan? Salam kepada ahli kubur, bertanya nama kepada orang yang baru kita kenal, mendoakan diri dan mendoakan orang tua, juga mendoakan kaum muslim. Ini semua ucapan sudah melaksanakan perintah berkata baik atau diam tadi. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Selanjutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, terus falyukrim jarhu. Selanjutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa? Falyukrim dhaifahu. Mulia katamu. Ini satu rangkaian ya. Satu rangkaian ini satu hadis ini. Jadi bukan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, itu baru koma. Lanjutannya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Muliakan tetangga tadi itu ya. Satu, enggak menyakiti, tidak membuat kerugian atas mereka. Yang selanjutnya, kalau disakiti sabar, enggak minggat. Nah, nanti ada lagi kisah Imam Malik karena mengamalkan ini sampai disakiti dan lain sebagainya, dia tiadalah pergi. Selanjutnya orang tersebut justru bertaubat kepada Allah, menjadi murid, salah satu murid besar daripada Imam Malik itu gara-gara kemuliaan akhlaknya kepada tetangga. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada tamu tuh ya dimuliakan, minimal dijaga, jangan diganggu. Nanti ada tamu pulang-pulang hilang sendalnya. Tamu ke rumahnya sendalnya hilang, ya boro-boro dikasih makan, dibikinin kopi, pulang-pulang nyeker yang anaknya. Kok bisa anaknya nyumputin? Disuruh bapaknya. Biar kapok main. Enggak ya? Nah, enggak, insyaallah. Nah, jadi itu mudah-mudahan manfaat daripada keterangan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Kemudian juga terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, Tanbihul Ghafilin ini telah menuliskan ini riwayat. Beliau wafat saja tahun 375 Hijriah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Itu betul, hitung saja tuh. Nah, dalam kitab ini Jawahirul Liyah juga ditulis dalam lanjutan keterangan menjelaskan tentang hadis yang tadi. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan taufik kepada kita
untuk senantiasa bertambah baik dari hari ke hari, beramal, mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam 9 masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Kopinya diminum.